Ya, supaya pembelajaran kita nyaman. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, sekarang Ibu akan memimpin doa. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke. Jadi sekarang anak Ibu semua tahu nggak kita belajar apa? IPA. IPA. Ya, sekarang kita akan belajar IPA. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Dengarkan ya namanya baik-baik. Ibu absen ya. Alfredo Togantoro, Hadir, Bu. Cilmas Haryanja, Hadir, Bu. Karina Siburian, Hadir, Bu. Elsa Gultom, Hadir, Bu. Esther Silalahi, Hadir, Bu. Fransdo Siburian, Hadir, Bu. Henry Simatupang, Hadir, Bu. Lediwati Wasmaida Gultom, Martin Gultom, Hadir, Bu. Randy Martua Nenggolan. Oke, semuanya hadir kan? Hadir, Bu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi kita, yaitu karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan karakteristik ruang. Oke, jadi karakteristik ruang itu adalah suatu ruang di permukaan bumi yang memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Jadi, coba dibaca dulu semuanya, sama-sama membaca semuanya. Karakteristik ruang adalah suatu ruang di permukaan bumi yang memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Oke, jadi kalau dalam setiap wilayah, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti berupa tanahnya. Contohnya kan kalau di tanah kita ini, di tanah tempat tinggal kita ini berbeda tanahnya dengan tanah yang ada di kota-kota besar seperti di Medan. Begitu juga dengan air. Kalau di tempat kita airnya bersih, kan? Bersih, jernih. Coba kalau di Medan airnya kotor, keruh, karena nggak ada air, karena sering banjir. Terus tumbuhannya pun berbeda. Kalau di tempat kita ini, contohnya kayak durian masih bisa tumbuh kan? Kalau di Medan mana ada tumbuh situ durian, nggak bisa situ tumbuh. Itulah perbedaan karakteristik ruangnya. Begitu juga dengan suhu udara. Kalau udara di tempat kita ini bagaimana udaranya? Panas. Sejuk kan? Polusinya pun nggak banyak. Coba kalau di kota-kota besar. Coba kalau di kota-kota besar apa aja situ yang paling bahaya? Debunya, karena asap-asap dari pabrik. Jadi kalau orang di kota-kota besar susah untuk menghirup udara segar. Kalau di kita ini, di daerah kita ini, karena masih banyak pegunungan, banyak sawah, jadi udaranya masih bersih, masih sejuk. Oke, jadi itulah karakteristik ruang yang dimaksud dengan karakteristik ruang. Udah mengerti maksudnya karakteristik ruang itu? Berarti antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain berbeda, nggak sama dia. Ngerti? Ngerti, Bu. Oke, selanjutnya sumber daya alam. Kalau misalnya dibilang sumber daya alam, apa yang ada di pikiran anak ibu? Sumber daya alam yang berkaitan dengan alam. Alam kan? Berarti yang berkaitan dengan alam itu apa? Tumbuhan, hewan, manusia. Oke. Jadi sumber daya alam itu terbagi atas dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu yaitu sumber daya alam yang alami. Walaupun sudah kita gunakan, dia tetap ada, tidak akan habis, selalu ada. Contohnya seperti pertama, yang paling utama yaitu adalah udara. Udara kan? Kalau udah kita hirup terus udaranya, tapi tetap ada kan, nggak habis dia.
itulah udara, angin. Oh, tahu nggak ciri-ciri angin itu seperti apa? Tidak terlihat. Tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Coba tarik nafas dulu semuanya. Keluarkan. Lagi. Udah kita hirup habis udaranya? Enggak kan? Berarti itulah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan kedua adalah air. Siapa yang nggak kenal air? Ada yang nggak kenal sama air? Kenal air. Inilah dia air. Air. Tahu nggak apa fungsi air bagi kehidupan kita? Apa fungsi air? Yang tahu fungsi air coba angkat tangan dulu. Ibu mau tahu fungsi air apa? Ya, Lady. Apa fungsi air, nak? Minum. Untuk minum. Siapa lagi? Untuk apa? Edo. Menyuci. Elsa? Mandi. Banyak kali kan fungsi air ini. Contohnya kalau misalnya kita kalau nggak ada air, gimana kita? Gimana kalau nggak ada air? Kotor. Haus, kotor, nggak bisa membersihkan kan? Berarti air ini kalau udah kita terus kita gunakan air setiap hari kan? Habisnya air itu enggak. Berarti dia termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperhatikan. Dan ketiga, tanah. Siapa yang nggak kenal sama tanah? Tanah? Tahu kan tanah? Siapa tahu fungsi tanah? Ya, apa fungsi tanah? Buat dulu, apa? Untuk menanam tanaman. Coba Prando apa? Untuk bercocok tanam. Untuk bercocok tanam. Oke, jadi tanah ini terbagi atas dua, yaitu tanah subur sama tanah yang tidak subur. Jadi kalau di tempat kita ini tanahnya subur nggak sih? Subur. Kenapa subur? Karena ada pupuk. Karena ada pupuk. Oke. Tanah kita ini subur karena tanaman-tanaman bisa ditanam di sini. Segala macam tanaman-tanaman, baik padi, baik tomat, baik cabai, semua bisa kita tanam, termasuk durian. Oke. Udah kan? Ngerti kan tanah? Oke. Dan ketiga, tempat tumbuhan. Tumbuhan. Oh, tahu nggak fungsi tumbuhan bagi kehidupan kita apa? Mengeluarkan darah. Menghasilkan darah bersih. Mau untuk makanan. Oke. Jadi ini sangat berfungsi bagi tubuh kita karena ini bisa menyerap karbon dioksida dan menggantinya menjadi oksigen. Makanya kalau di rumah siapa yang nggak ada tanaman? Yang nggak ada bunganya? Ada bunga di rumahnya? Siapa yang menanam? Siapa? Tahu? Di rumahmu? Siapa yang menanam apanya tanamannya? Oke. Iya, siapa lagi? Kamu juga ada tanaman? Ya, siapa yang menanam? Iya. Berarti kita harus rajin-rajin menanam tanaman supaya udara di sekitar kita menjadi segar. Oke. Jadi sini Ibu akan kasih gambarnya. Tadi ini gambar apa? Air. Inilah dia, air kan? Kenal kan air? Benar. Kalau angin tadi udara kayak mana? Tidak terlihat. Tapi bisa dirasakan. Terus tanah, baru dan ini sinar matahari. Tahu sinar matahari? Apa sih gunanya sinar matahari ini? Untuk menjamur Menjamur kain. Baru? menghangatkan bumi. Iya, menjamur padi. Baru? Menghangatkan bumi. Menghangatkan bumi. Oke, matahari ini sangat berfungsi bagi kehidupan manusia. Kalau nggak ada matahari, kalau siang-siang terang itu kalau nggak ada matahari, gelap kan? Berarti matahari ini sangat berfungsi. Oke. Maunya kalian lihat di bawah matahari 24 jam? Enggak. Kenapa? Panas, hitam. Hitam. Oke. Kosong. Ya. Baru selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tadi ini yang dia nggak akan habis. Kalau ini Habis. dia habis, kita harus selalu mengolahnya.
Apalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Beras, batu, Batu, iya, pintar. Pertama, iya, emas. Kenalkan emas. Nah, itu adalah termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Emas, batu bara, terus apa lagi? Perak. Jadi besi, ya dia contohnya besi ini. Ini kalau kita tidak produksi dia nggak akan ada. Jadi kita harus memproduksinya supaya selalu ada. Oke. Dan setelah itu udah ngerti. Coba anak-anak ibu siapa lagi yang belum ngerti tentang sumber daya alam sama karakteristik ruang? Bisa ditanya sama ibu. Ada lagi yang belum ngerti atau belum paham? Sudah cukup jelas? Nanti ibu tanya loh. Udah cukup jelas? udah bu. Udah. Berarti tadi coba ditulis dulu. Siapa yang mau menulis apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Aku harus tulis. Tulis dulu siapa? Sini. Siapa yang mau menulis di depan? Ibu kasih nilainya. Nilai, makasih. Sini. Ya, tadi yang ibu jelaskan siapa yang bisa menuliskannya? Oke, betul ini? Betul kan? Coba sama-sama membacanya. Udara, air, tanah, tumbuhan, cahaya matahari. Oke, berarti Brando betul sekali. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Siapa yang mau menulisnya ke depan? Oke. Kita lihat ya kawan-kawannya, diperhatikan. Halo, dingin lingai. Mas, mas wala mas. Mas, tolong dong mas. Diam ya anak ya. Oke, betul? Betul, tepuk tangan dulu. Coba sama-sama kita baca. Mas, perak, gas bumi, besi dan batu. Ya, satu lagi. Batu Bara. 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 Aku bara-bara. Dan ini pun satu lagi tadi. Betul. Panas. Pancasila. Pancasila. Sebelum ibu lanjut ke Pancasila, ada di antara anak ibu yang hafal Pancasila? Semua hafal? Coba sama-sama dulu kita mengucapkan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Oke, berarti berapa itu? 5. 5. Udah tahu Pancasila 1, 2, 3, 4, 5 kan? Tahu nggak sih anak ibu lambangnya? Tahu. Kalau lambang yang Pancasila pertama apa? Bintang. Kedua? Pantai. Ketiga? Pohon beringin. Keempat? Taman anggrek. Kelima? Galian kapas. Padi dan? Kapas. Udah kenal semua gambarnya? Udah. Oke, jadi di sini Ibu akan kasih gambarnya ini ya. Mana di sini sila pertama tadi? Di tengah. Sila kedua? Di samping bawah. Ya. Ketiga? Di samping. Oke. Sekarang Ibu akan menunjuk satu-satu anak Ibu yang mana di sini. Gambar pertama. Mana, Dek? Oke. Terus di
sini mana lambang sila kedua? Oke. Sini mana lambang sila ketiga? Di sini mana lambang sila keempat? Dan sila kelima. Oke, sudah tahu kan? Itulah kelima lambangnya. Tapi tidak hanya lambang, juga memiliki makna masing-masing. Oke, seperti sila pertama. Siapa yang tahu makna dari ketuhanan yang Maha Esa? Siapa yang tahu makna dari ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau dibilang ketuhanan yang Maha Esa, berarti menyangkut dengan keagamaan. Keagamaan. Coba anak di sini anak-anak ibu ini agamanya agama apa sih? Kristen. Kristen. Terus kalian beribadah di mana? Gereja. Oke. Coba disebutkan berapa agama yang ada di Indonesia? 6. 1, Islam. 2, Kristen. 3, Katolik. 4, Buddha. 5, Hindu. 6, Konghucu. Kalau Islam beribadah di mana? Masjid. Kalau Kristen beribadah di mana? Gereja. Kalau Buddha beribadah di mana? Di di mana? Pura. Di mana? Pura. Katolik gereja di mana? Gereja. Kalau Buddha di mana? Klenteng. Di Klenteng. Satu lagi Konghucu di Vihara. Vihara, betul. Rando pintar ya? Pintar gak sih? Pintar. Oke, jadi kalau dibilang ketuhanan yang Maha Esa, berarti seluruh masyarakat Indonesia berhak memilih apa saja agamanya. Baik agama Islam, Kristen, Konghucu, Buddha. Kita semua berhak untuk memilih kepercayaan kita masing-masing. Alangkah, tetapi ya, kita tidak boleh mengejek agama orang lain. Jangan karena dia agamanya agama Kristen nggak berkawan. Jangan karena agamanya Islam nggak dikawani ya. Kita itu sama-sama satu. Dan kedua, makna sila Pancasila kedua itu apa? Coba, siapa yang tahu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, Prando apa Prando? Tidak memaksakan kehendak orang lain. Iya, tidak memaksakan. Yaitu sila kelima. Kalau dibilang kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti sesama kita harus saling mencintai, menghargai. Karena kita harus adil. Kita nggak boleh, contohnya karena dia lebih kaya, jadi kita lebih baik sama dia. Kita harus menyamakan semuanya, harus adil. Oke? Itu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, tidak semena-mena sama orang lain. Ada di sini yang suka semena-mena sama orang lain. Suka-sukanya dipukulnya, kadang dipukulnya lari dia. Kita kayak itu. Enggak ya? Ibu harap enggak ada ya? Oke. Jadi kalau ada misalnya suatu kejadian, kan dengar ya. Misalnya kalau ada suatu kejadian, jadi karena kawan kita ini salah. Tapi karena kawan kita bela dia, itu nggak boleh. Namanya juga keadilan, harus adil, oke? Udah kan? Baru sila ketiga apa itu? Persatuan Indonesia. Artinya apa? Satu, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Oke. Paling utama bangga menjadi masyarakat Indonesia. Cinta tanah air. Jangan karena udah pergi dia ke luar negeri, udah lupa lah dia sama Indonesia, udah berbahasa Inggris lah dia. Gak boleh ya, kita harus mencintai tanah air. Bahasa persatuan kita bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa persatuan kita bahasa apa? Bahasa yang kita gunakan Bahasa Indonesia. Oke. Sila keempat itu apa sila keempat? Siapa yang tahu sila keempat?
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Tahu itu artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Hah? Itulah tadi yang disebut dengan tidak memaksakan kehendak Orang lain. ya, yang mengutamakan kepentingan Diri negara dan apa? Masyarakat. Oke. Udah. Siapa yang mau melihat dulu ini gambar ibu ini? Ini bagus loh. Inilah dia. Mana? Dan sila kelima. Dan sila kelima tadi apa? Berbadi dan kapas. Artinya itu apa itu? Aku tadi coba sebutkan dulu sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya itu maknanya bersikap adil, saling menolong, menghargai orang lain. Siapa? Di sini kalau di rumahnya siapa yang nggak menghormati orang tuanya? Melawannya kita sama orang tua. Sekali-sekali. Sekali-sekali. Sekali-sekali ya melawan. Kayak mana cara melawannya? Disuruh kan? Misalnya, Frando, cuci dulu piring. Baru akan dibilang. Kalau mau jewa. Oh, kalau Elsa, gimana? Nggak mau. Tunggu dulu, nanti ya, gitu kan? Nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus Menghormati menghargai orang tua, menolong sesama. Oke, dari yang kelima Pancasila ini mana yang nggak ngerti? Ada yang nggak ngerti? Ada yang mau ditanya sama Ayu? Udah ngerti? Sudah. Udah ngerti, Prando? Udah ngerti, Henry? Henry? Udah. Coba sini dulu. Mana tadi di sini gambar bintang? Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila ketiga, ya, sila keempat, ya, sila kelima, ya, iya, pintar, berarti dia tahu kan? Coba ibu tanya dulu sama ini, Sabit. Mana? Siapa? Esther. Mana sila pertama? Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Oke, Lady, udah tahu? Udah kan? Tadi tengok tadi kawannya kan? Berarti inilah kelima sila Pancasila. Oke, udah ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi kalau ibu bertanya nanti udah bisa menjawab? Udah, Bu. Udah bisa? Udah, Bu. Coba dulu, udah bisa? Udah, Bu. Oke, kayaknya kurang semangat. Sekarang kita nyanyi dulu lah. Apalagi kita dulu diri dulu semua diri bersemangat. Apa lagu Mel? Lagu apa kita bikin? Lagu wajib. Apa lagu kenegaraan lah. Tahu itu lagu semuanya? Halo. Diri semua diri. Semangat. Oke. 1, 2, 3 ya. Halo. Halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo. Halo Bandung, kota kenang-kenangan.
Indonesia? Siapa yang suka belajar bahasa Indonesia? Cuma 2 orang, 3, 4. Itu nggak suka bahasa Indonesia? Enggak, matematika. Bahasa apa kak suka? Suka bahasa Indonesia? Matematika ya? Kita besok ya, kita belajar matematika. Yeay. Sekarang kita ke bahasa Indonesia ya. Yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Oke. Ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah suatu pokok yang penting dalam suatu gagasan. Satu pokok yang penting dalam suatu gagasan. Yang lain? Yang lain? Gagasan pokok. Gagasan pokok yang Siapa di sini kelas 5 udah dipelajari nggak gagasan pokok? Belum. Kelas 6 udah dipelajari nggak gagasan pokok? Apa sih gagasan pokok? Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin ibu belum dipelajari. Jadi gagasan yang pokok akan itu dibahas di dalam sebuah gagasan pokok berarti ide pokok. Ide pokok itu berarti yang terpenting dalam suatu wacana atau program. Udah? Berarti itu yang akan dibahas. Berarti itulah idenya. Itulah garis besarnya. Itu yang mau dibahas. Udah ngerti kan? Udah, Bu. Terus gagasan pendukung itu apa itu pendukung? Tadi udah ada pokoknya. Udah ada idenya. Terus pendukung itu apa sih? Gagasan pendukung itu apa? Berarti kok dibilang gagasan pendukung, berarti itu yang menjelaskan gagasan pokok. Bang. Pokok kita ditulis dulu ya. Oke. Yang terletak di mana? Di kalimat utama. Oke. Coba dibaca dulu. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba dibaca dulu, anak ibu. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah gagasan Yang kuat, satu orang yang kuat. Gagasan pendukung adalah gagasan yang menjelaskan gagasan utama yang terletak di kalimat utama. Oke. Contohnya lah ya. Ya, gagasan pokok berarti banjir di Sumatera Utara. Di kampung halaman. Ini judulnya. Berarti kalau ini judulnya berarti ini termasuk dalam Gagasan pokok. gagasan pokok.
pokok. Jujur dari kamu nama. Piring. Pokok. Terus nanti di bawahnya dibikin sini, dengar. Terus di bawahnya dibikin banjir disebabkan karena adanya kelongsoran. Enggak, itu jelaskan ya. Banjir disebabkan karenanya adanya kelongsoran dan pembuangan sampah secara sembarangan. Berarti yang ibu sebutkan itu termasuk dalam gagasan pendukung, karena gagasan pokok inilah intinya terus didukung sama wacana. Tapi kan kayak ibu ambil berapa contohnya. Jadi itu selalu ditulis, itu selalu dulu. Oke, udah ngerti kan semua? Udah, Bu. Udah ngerti nggak semua? Oke, masih semangat? Sekarang kita akan masuk di games. Siapa Wow. suka games? Siapa suka game? Aku gitu. Siapa suka? Oke, sekarang kita masuk ke games. Jadi permainannya seperti ini. Jadi ini kita akan kasih spidol. Jadi kita akan menyanyikan apa lagu yang paling simpel? Apa lagu yang? Apa lagu yang paling simpel? Oh, 7. 2, 3. Kita nyanyi Otong Bebek Aksa. Jadi kalau ini di mana dia berhenti, ibu akan berikan pertanyaan dan siapa yang menjawab pertanyaan akan ibu kasih ini hadiah ya. Iya. Oke. Iya. Potong bebek angsa dulunya. Bentar. Potong bebek angsa masa dikuali. Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Kau. Oke, ready. Pertanyaannya adalah sebutkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Si sudah saja sama dia. Iya, Wih, dari sila pertama. Lambang dari apa? Kuat caranya? Ya, kuat, lebih kuat. Oke, betul? Ya, Betul. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, sama-sama menjawab. Oke? Sama-sama menjawab. Sebutkan sila pertama sampai kelima sama-sama. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kebersamaan serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Tepuk tangan semua. Oke. Berhubung waktu kita sudah menunjukkan jam mau pulang, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Sebelumnya ibu akan bertanya lagi, masih ada yang kurang paham atau mengerti soal pembelajaran kita? Tidak. Oke, berhubung waktu kita udah selesai, udah habis. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa supaya kita dilindungi di rumah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang